bantu. Ayo Mas Tindon ya. Close your eyes, pray together before starting. Let's pray together. One, two, three, four. Thank you God for taking us to school and leading us in our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya di kepala yuk, depan yuk. Ayo, ya jangan fokus HP terus ya. Tangan di kepala yuk, di depan. Batu gunting kertas, batu gunting. Kok nggak ada suaranya? Itu masih ada yang main laptop. Ayo. Lagunya nggak tahu ya? Iya Bu. Katakan dulu Bu biar tahu ya. Sing Jawa-Jawa ya. Teman-teman. Ya. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Jadi apa? Jadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri gunting. Jadi siput, jadi siput. Bisa? Bisa. Sama-sama ya teman-teman. Oke. Tangannya di kepala, di depan yuk. Yang semangat dong. Yuk. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Jadi apa? Jadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri gunting. Jadi siput, jadi siput. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Jadi apa? Jadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting. Jadi kepiting, jadi kepiting. Lagi. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Jadi apa? Jadi apa? Tangan kanan kertas, tangan kiri kertas. Lagi. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Jadi apa? Jadi apa? Tangan kanan batu, tangan kiri batu. Gorila, gorila. Oke, terima kasih. Sudah lama. Masuk ke pembelajaran ya teman-teman. Sini Bunda Sari mau menjelaskan implementasi iman kepada kode dan kodar dalam meraih ketenangan jiwa. Makna iman kepada kode dan kodar sering disalahpahami, terutama terkait kehendak Allah dan kehendak manusia. Al-Qadar dan Al-Qadar dan Al-Qadar adalah ketetapan Allah yang harus diterima, yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Sebelum penciptaan langit dan bumi, Rasulullah SAW mengingatkan agar kita pasrah tanpa usaha karena manusia memiliki Oke, di sini akan ada pengertian kode dan kodar. Definisi kode adalah, siapa yang tahu kode adalah apa? Ketentuan Allah. Mohon maaf Mas Musri,
Kakinya momen yang sopan ya. Di sini tuh kita pembelajaran ya. Gatel, Bu. Oke, definisi al-wudu. Siapa yang bisa menjawab teman-teman? Keputusan. Yang keras saya siapa yang bisa? Keputusan. Ketentuan Allah. Atau ketetapan Allah. Atas Ayo makhluknya. yang jelas loh, ayo yang jelas. Mbak Pipa apa Mbak Pipa? Keputusan atau ketetapan Allah atas makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Prok, Mbak Pipa hebat. Lagi yuk, semuanya bareng. Prok, Mbak Pipa hebat. Oke, yang kedua, definisi al-qadar. Al-qadar bermakna ukuran atau pertimbangan Allah dalam ketetapan yang lebih rinci. Yang lebih rinci dan spesifik dari al-qadar, yaitu realisasi ketetapan tersebut dalam kehidupan manusia. Terus hadis tentang kemudahan. Siapa yang di sini hafal hadisnya? Gak ada yang hafal ya, Bunda Sari juga belum hafal. Orang yang berbahagia atau sengsara dipermudah untuk mengerjakan amal sesuai takdirnya, menegaskan pentingnya usaha dalam hidup. Terus oke, memahami takdir sebagai ketetapan. Makna takdir adalah pojokan, ayo jangan berisik pojokan. Memahami takdir sebagai ketetapan. Makna takdir adalah iradah. Siapa yang tahu iradah itu apa? Iya, iradah. Karena itu ya, makanya bahasa Indonesia jadinya pembacanya saya iradah. Tidak boleh menertawakan guru di depan tidak iradah Allah yang iradah itu artinya ketetapan ya teman-teman. Iya. Sesuatu dalam bentuk tertentu sesuai hikmah dan tujuannya, termasuk segala peristiwa di alam semesta. Seperti apa? Mbak Usri, seperti apa Mbak Usri? Seperti apa Mbak Usri? Yang makna takdir itu loh. Iya. Kan di sini sesuai hikmah dan tujuannya, termasuk segala peristiwa di alam semesta. Seperti apa Mbak Usri? Ada itu kakak umum, ayah kamu dibantu. Takdirnya. Iya, betul. Betul sekali. Terus yang kedua, perspektif dualisme. Takdir dipandang sebagai ketetapan sejak zaman azali, teman-teman. Zaman azali itu zaman dahulu ya. Gak yang di itu loh ya, di TV loh ya. Zaman yang masih Kanjeng Nabi Muhammad itu. Namun manusia tetap memiliki kebebasan memilih dan berusaha dalam batas kodratnya. Yang ketiga yaitu konsekuensi. Kesalahpahaman takdir dalam menimbulkan sikap pasrah tanpa usaha. Tidak boleh pasrah ya teman-teman. Harus ada usaha, doa, ikhtiar ya. Siapa tahu besok itu jadi apa gitu. Yang penting usaha ya. Itu muin. Ayo. Yang disebut fatalisme itu siapa? Yang itu loh belakangan Kak Usri, siapa namanya itu kok bisik aja ayo. Yang disebut fatalisme dan bertentangan dengan ajaran Islam teman-teman. Terus penetapan takdir sejak zaman azali. Zaman dahulu itu ya, yang pertama itu sudah terciptakan takdir. Takdir makhluk telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Bulan. Kok bulan? Langit dan bumi.
Yang kedua, pencatatan oleh Allah. Memerintahkan kalam untuk menulis takdir di lauhul mahfuz yang merupakan ketetapan yang tidak berubah hingga hari kiamat. Mas Dani, Belum. Mas Dani mau menggantikan saya di depan apa gimana ya? Enggak, Bu. Gimana aja? Tadi nomor 2 gimana Mas Dani? Pencatatan oleh Allah memerintahkan kolam untuk kalam untuk menulis takdir di Lauhul Mahfuz yang merupakan ketetapan yang tidak berubah hingga hari kiamat. Contohnya apa Mas? Ayo contohnya. Kesalahan no. Ayo Mas, ditunggu ya. Ditunggu Bunda Sari. Ayo, dijawab. Jawab yang lain, Bu. Gak jawab, Bu. Bunda Sari pengennya Mas Dani. Maksudnya yang menjawab itu Udah ngejak ngopi, Don. Langsung. Udah ngejak ngopi, Don. Malaikat sapa, Mas? Ayo dibantu Mas. Kematian seseorang. Betul, lagi. Ada Jodoh. Ayo ulangi teman-teman. Prok Mas Dani jadi hebat. Yang ketiga, hadis tentang Rasulullah menegaskan pentingnya iman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk sebagai bagian dari keimanan seorang muslim. Terus penetapan takdir kebahagiaan sengsara, rezeki, ajal dan amal. Amal dan akhir. Amal seorang bisa berubah hingga akhir hayatnya. Dan takdir menentukan hasil akhir sehingga tidak boleh memvonis seseorang membesarkan amal awalnya. Contohnya apa? Sombong. Aku tuh loh udah apa? Amalku udah banyak. Jadi aku nggak mau deh sholat. Aku loh udah bersedekah. Jadinya aku nggak mau dong berbagi kepada siapapun. Terus selanjutnya menyerah dan putus asa bukanlah iman kepada Al-Qadar dan Al-Qadar. Salah kaprah teman-teman. Banyak yang salah mengira takdir menghilangkan kewajiban berusaha sehingga pasrah tanpa amal. Padahal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya apa? Oh iya, kapasitas saya itu cuma di sini Bunda. Saya nggak bisa sampai sana. Loh, kalau kamu tetap di sini aja nggak mau berusaha, ya tetap nggak bisa. Harus dengan usaha dan ikhtiar. Kita tidak tahu ya teman-teman, takdir kita itu besok jadi apa, kita tidak tahu. Takdir kita besok jadi guru PAUD, jadi rektor, jadi usaha ataupun kita tidak tahu. Jadi kalau di sini kok anggur bayangannya Bunda Sari kok ada ice breaking. Loh, bukan begitu ya teman-teman, karena kita tidak tahu besok takdir kita dapat apa di PAUD, kerja di SMK atau di mana. Saya itu ya pernah ngajar di SMK. Terus bukan, ini tuh sekedar gitu. Jadi jangan bosen-bosen kalau Bunda Sari ada ice breaking tadi kita kan tidak tahu gitu loh ya. Terus kalau jenengan besok takdirnya ditempatkan di PAUD, kalau jenengan nggak bisa SPK kan melongo-melongo gitu ya. Jadi nanti besok ya buat pengingat, oh iya bener ya katanya Bunda Sari gitu. Terus ada hadis tentang kemudahan. Orang yang berbahagia atau sengsara dipermudah untuk mengerjakan amal sesuai takdirnya. Menegaskan pentingnya usaha dalam hidup ya, jangan pasrah. Saya itu jangan cuma pasrah ya teman-teman. Terus selanjutnya peran manusia dalam takdir. Yang nomor 1, takdir telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Namun manusia tidak mengetahui isi takdir secara pasti. Dulu jenengan udah ditulis di sana bahwa jenengan meninggalnya
umur 42 tahun jenengan kan nggak ingat kan sampai sekarang kan, padahal dulu itu sudah ditulis teman-teman. Yang kedua, usaha sebagai fitrah. Manusia diciptakan dengan fitrah berusaha, bekerja keras. Ayo kecemisan Mas Muslim. Bu. Berusaha dan bekerja keras untuk mencapai sebab-sebab kebaikan dalam hidup. Ya, bekerja keras ya teman-teman. Kalau mengandalkan saya itu udah pondok anak Bunda Sari, saya itu udah meyakini bahwa besok saya indah pada waktunya loh. Kalau jenengan tidak berusaha, tidak bekerja keras, ya tidak bisa. Masya Allah suka dengan orang yang berpikir rezeki itu nggak bisa turun gitu loh teman-teman. Yang ketiga, kemaslahatan, usaha dan amal yang sungguh-sungguh akan membawa kemaslahatan dunia dan akhirat sesuai ketetapan Allah. Oke, penutup iman dan implementasi al-qadar dan al-qadar. Meyakini takdir, berusaha, hindari pasrah. Jangan cuma pasrah ya teman-teman. Kalau misal saya belum dipertemukan jodohnya ya berusaha. Siapa tahu belum dijodohkan karena jenengan belum berusaha, cuma menengahi gitu kan. Meyakini takdir, yakin sepenuhnya bahwa takdir Allah telah ditetapkan atas diri kita sebagai dasar keimanan. Kalau misal jenengan sekarang belum kaya, kalau misal Allah menetapkan dari dulu, oh iya, siapa ya di sini ya? Riza. Kok Mas Rizky terus? Bunda Sari. Bisa Mbak Riza? Oh iya, Riza Izwana sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa besok Riza Izwana udah kaya raya, punya usaha banyak dan punya suami, misal Mas Dani, Mas siapa ini? Muin, kan bisa jadi, kita nggak tahu loh ya. Maksudnya selain itu Mbak. Terus lagi, Dadang meneja. terus lagi teman-teman, Sari lagi. Ada yang berusaha bekerja keras siang sampai malam sampai siang lagi, dia itu tetap aja gitu aja. Ya memang kalau dia takdirnya sampai segitu maupun kita bekerja kayak apa lagi, kalau takdirnya cuma segini tidak bisa segini teman-teman gitu. Terus yang ketiga, hindari pasar ya, tetap bertawakal tapi nggak usah ngoyo. Benar, hidup itu penuh ngoyo, tapi gini loh teman-teman. Ayo Bunda Sari mau menjelaskan lalu. Ayo. Sudah ya. Fortis Fortuna. Terus kalau hidup terlalu ngoyo, kalau cuma kakinya segini, nggak bisa dapat segini, terus gimana? Apa jenengan masih rilo? Apa jenengan itu? Kan enggak. Ujung-ujungnya jenengan nanti itu kok saya belum puas, belum syukur gitu loh. Iya enggak? Misal ya, kita pagi, siang, malam kerja terus, tapi kok rezekinya cuma segini, nggak bisa kayak Mbak Riza, nggak bisa kayak Mbak Umu, Mas Rusli misal ya, tapi kok masih segini, gimana ya Allah? Aku tuh udah kerja keras loh, gini. Lah nek memang takdirmu segini ya nggak bisa tinggi lagi gitu loh teman-teman. Jangan dola-dola terus ya, belum dijelaskan. Iya. Berarti mindsetnya harus diubah itu, Bu. Nggak bisa, Bu. Kalau misal ya, Mindsetnya harus ya, diubah. dicoba lagi. Allah itu suka dengan orang yang nggak pasrah, nggak pantang menyerah. Misal jenengan besok ya, saya ditolak lamaran CV saya di lembaga pendidikan di mana nggak membutuhkan kita. Jangan putus asa. Allah, aku terus berusaha, harus effort segala macam, tapi kok nggak diterima. Ya kita itu ikhtiar, doa lagi. Carilah lembaga, cari lamarannya di lembaga-lembaga lainnya, nggak cuma 1-2 gitu loh. Allah itu suka teman-teman. Allah itu suka kalau kita itu selalu berdoa kepada beliau yang di atas ya, nggak manusia loh ya. Suka dengan berdoa, suka dengan makhluknya yang berusaha, nggak cuma pasrah Allah plus effort tapi kok nggak diterima di
pendidikan ini. Jangan begitu ya, tetap berusaha, oke? Oke. Ada yang belum paham, teman-teman? Dari penjelasan Bu Sari yang dari awal sampai akhir, siapa yang belum paham? Ayo Mas Najib, apa tadi Mas Najib? Kok dari tadi nggak bisa diem ya? Apa menggantikan saya di depan? Enggak. Repot. Enggak. Ya udah, apa tadi Mas Najib? Terakhir ini tadi Mas Najib. Pasrah. Mas Najib, ayo. Mas Najib dijelaskan Mas Najib. Mas Najib tidak baik. Astagfirullah. Ayo nanti balanya setan Mas Najib. Balanya kan teman-temannya setan semua. Temannya setan Mas Najib ya. Balanya. Temannya setan Mas Najib. Siapa yang belum paham? Ayo. Bertanya tidak apa-apa, tapi jangan kebanyakan. Waktunya enggak. Belum paham semua. Ayo, siapa yang belum paham boleh bertanya. Nanti lo Bu katanya rezekinya kan nggak turun. Dan terus nyangkutnya gimana? Iya, teman-teman pertanyaannya Mbak Risa juga konyol ya teman-teman. Betul. Iya, betul sekali. Dan menyangkut Mbak Risa memang belum ditakdirkan Allah, belum diturunkan. Allah suka kan tadi dengan usaha, makanya kurang usaha lagi. Oh, Pak, kelihatannya dia belum masa ya, ya udah, belum tak turunkan dulu teman-teman. Biar dia usaha lagi, biar tekun sholatnya lagi gitu Mbak Lisa. Kalau sudah di level tertinggi, maka Allah akan menurunkan rezeki itu datang secara tiba-tiba. Wow. Harus dicari. Ya iya, nek dicari ya jelas siapa tadi yang bilang. Mas Reni. Mas Rusli. Sering. Mas Rusli. Sudah paham semuanya? Ya. Ya semangat lagi. Tepuk satu jari. Tepuk satu. Mas ini siapa ini? Berarti yang ini loh siapa? Abdul. Ayo, besok nak kerja di guru Aldo. Ayo. Semangat teman-teman. Ayo. Takdir gak ada yang tahu ya. Tepuk satu jari. Ting ting. Tepuk dua jari. Ting ting. Tepuk tiga jari. Ting ting. Tepuk empat jari. Ting ting. Tepuk lima jari. Berbunyi semua. Ayo kawan duduk maju. Sikapnya berdoa. Hap. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kalau hari ini belum seperfect kalian kalau mengajar, mohon maaf ya teman-teman, masih ada kekurangan. Oke ya, kita berdoa dulu sebelum selesai membelajar. Oke, mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Bantu. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku disebut Good incident